someday it's gonna run away and down a song when I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna come home. Oh babe, I miss you, you know. And I'll keep on the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'll find a way hard. Well, I will send them, but I know that it's just not enough. My word will call and flow, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. Let me go, let me go. I'm just a fan of who you are. I wanna go home. You don't feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I don't know just why you could not come along with me. Instead, it's just not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris alone, and I wanna go home. Let me go. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go. Oh babe, I miss you, you know. Let me go. I'll rip my baby, I'm done. I gotta go. Let me go. Lord, you're right. I'll be home tonight. I'm coming back home. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa lagi bersama dengan saya di sini, yang pastinya akan menemani Anda semuanya dari awal acara hingga sampai nanti akhir acara selesai. Senang sekali tentunya di setiap episode, di setiap perjumpaan kita pasti ada diskusi yang cukup berbeda, topik yang pastinya diangkat dan juga nanti akan diobrolkan juga pastinya berbeda. Dan kembali berjumpa bersama dengan saya Tio Andito yang sedang berada di dalam Punokawan, salah satu tempat nongkrong asiknya Jogja, dan pastinya saya tidak hanya sendirian ya. Sudah bersama dengan saya di sini narasumber-narasumber yang nantinya akan kami ajak berdiskusi bersama. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu di perjumpaan kita bersama, yaitu Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum nanti kita akan kupas bersama topik obrolan kita dan juga diskusi kita di episode hari ini seperti apa, saya akan menyapa terlebih dahulu 3 narasumber, 3 tamu spesial saya yang sudah hadir di sini.
Yang pertama yang dekat dengan saya terlebih dahulu, yang tampaknya sudah siap menyambut gawe besarnya di bulan Agustus ya Bu Syam ya. Sudah siap. Kita berproses bersama dari awal launching hingga besok sampai bulan Agustus. Ya, baik. Ada Ibu Insinyur Syam Arjayanti MPA ya Bu ya, Kadis Perindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Ibu Syam? Sehat selalu dan Sehat selalu. bahagia. Sehat selalu dan bahagia itulah kunci utama untuk bisa Harus berprogres semangat. bersama ya. Semangat ya. Oke baik. Kita tanya-tanya dulu Bu Syam, ini sibuk apa aja Bu Syam? Kita sibuknya itu Ya. banyak ya, Banyak karena ya, Bu, ya. pekerjaannya kan juga kita terkait tentang perindustrian dan perdagangan. Betul, Jadi betul, bagaimana betul. kita memperkuat industrinya, Ya. kemudian kita memperdagangkan Ya. baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, itu dia. Sudah di-spill sedikit tentang topik obrolan kita Iya, ya. betul. Nah, kalau biasanya kita mengembangkan produk IKM di dalam negeri, kali ini kita pengen mengajak untuk bisa menciptakan market yang lebih besar lagi ya Bu ya. Ke luar negeri. Ke luar negeri dengan Padahal cara saya ekspor. sendiri jarang ke luar negeri, Mas. Nah, barangnya yang sudah ke luar negeri. Barangnya yang sudah ke luar negeri. Baik, terima kasih Bu Syam sudah hadir di sini. Ya. Dan di sampingnya Bu Syam ini yang paling ganteng sendiri pemirsa. Kalah ganteng saya di sini jiper Pak, meskipun udah make upan. Ada Pak Imam Priyono dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik ya, sehat ya Pak ya. Oke, seperti dengan Bu Syam, Ya, kesibukannya masalah. apa nih Pak Imam? Oh kalau kesibukannya biasa tuh banyak baca buku. Baca buku ya, Pak, ya? Untuk literasi membuat aturan-aturan. Contohnya kalau pertemuan hari ini ya aturan-aturan tentang bagaimana aturan-aturan tentang industri. Betul, Untuk betul. membantu UMKM itu Ya. aturan-aturannya gimana supaya di dalam aturan-aturan itu Yes. nantinya dapat mengeluarkan anggaran-anggaran yang rasional, proporsional dan efektif paling tidak. Wah, itu Efisien, efektif kan tetap harus ada aturan-aturan. Iya, itu dia Ada ada banyak segar yang kita keluar. literasi yang harus kita baca. Nah, ada perundang-undangan. Tugasnya cuma membaca itu. Membaca ya, Pak, Utamanya ya? membaca, kemudian Oke. untuk membuat aturan-aturan Baik. yang di dalamnya itu nanti untuk pengeluaran anggaran. Nah, itu dia. Kalau ngomongin tentang anggaran, bintang tamu kita yang di sampingnya sudah, waduh, ada angin segar nih tampaknya nih ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Dan ini dia nih. Nah, salah satu juga pelaku IKM ya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang pastinya mungkin pemirsa juga ada mungkin yang sudah memiliki produknya juga ya, karena ini cukup bombastis, cukup banyak sekali, terkenal di mana-mana. Dari Kiwasius kita hadirkan ada Mbak Dani Ika Suryandi. Halo, apa kabar Mbak Dani? Saya koreksi dikit, dan Ika Suryandari. Oh, Suryandari. Oke, Mbak Dani Ika Suryandari. Oke, kita panggil Mbak Dani saja ya. Oke, baik. Apa kabar Mbak Dani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, tadi saya datang ke studio, ini cukup kaget kok ada yang berani menaruh sepatu di atas meja ya. Ini ternyata adalah produknya dari Mbak Dani ya? Iya. Oke, Kiwasius. Iya. Oke, baik. Sebelum nanti kita ngobrol, boleh diceritakan sedikit dong tentang Kiwasius seperti apa Mbak? Oke, Kiwasius ini sepatu memang berbahan kulit. Kulit ya? Oke. Dan dikerjakan secara handmade gitu. Full handmade. Full handmade? Iya. Hasil karya Jogja punya? Iya. Kolaborasinya juga banyak banget dengan seniman-seniman di Jogja. Salah satunya pelukis dari Jogja. Wow, itu yang ada di depannya Pak Imam ya? Iya, Luar betul. biasa, ada lukisan Iya, di situ? iya, Salah betul. satu karya dari Pelukis. seniman di Jogja? Iya, betul. Pelukis di Jogja? Iya. Wow, luar biasa. Ini Pak Imam, silahkan Pak, mau ambil yang mana Pak? Mumpung bagian get-one. Nanti boleh dibawa pulang ya. Dan ini yang siap diajak oleh Bu Syam untuk nantinya bisa go ekspor ya Bu ya. Betul. Nah baik, sebelum kita ngobrolin tentang go ekspor Bu, ini latar belakang apa yang akhirnya mendasari dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung terus dan juga memberikan fasilitas teman-teman IKM ini untuk menciptakan market yang lebih besar di internasional bahkan ya. Yang pertama kan kita ingin juga mempromosikan ya produk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu kan terkenal inovasi dan kreativitasnya kan cukup tinggi ya. Betul. Nah kemudian kualitasnya juga sudah cukup bagus semua. Iya. Artinya
ini sudah layak dan pantas untuk dipromosikan ke luar negeri. Oke, Ya. baik. Kita di daerah istimewa Yogyakarta itu banyak sekali produk-produk yang sudah go internasional. Iya, iya. Baik secara kontainer maupun secara retail ya. Kalau Mbak Dani mungkin masih skala retail ya. Iya, iya. Bicaranya ini kalau kontainer itu yang berkontainer-kontainer itu yang diekspor itu memang sudah ada beberapa perusahaan ya, itu yang sudah ekspor. Iya, iya. Dan di akhirnya kan juga ini untuk menyerap tenaga kerja yang ada di DIY, kemudian meningkatkan kesejahteraan bagi mereka terutama dan juga perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Marketnya bakal lebih besar lagi ya, Bu ya. Marketnya dan harganya terutama itu bisa berlipat-lipat. Betul, luar biasa. Berarti ini pendampingan selalu diberikan oleh Disperindak atau seperti apa, Bu? Jadi pendampingannya banyak sekali, Ya. dari pelatihan, kemudian dari apa itu namanya terkait tentang kebijakan, peraturan-peraturan. Nah, itu IKM kan juga harus paham. Iya, iya. Kemudian ada pameran di dalam negeri yang untuk taraf internasional. Ya, itu ada kayak Civina, kemudian TEI, ini Trade Expo, kemudian JMFW itu terkait tentang fashion, Jogja Fashion Week, kemudian ada ILF itu terkait tentang kulitnya. Itu yang sudah taraf internasional tapi dilaksanakan di Indonesia, di Jogja dan Jakarta. Oke, baik. Kemudian ada juga yang pameran ke luar negeri. Wow. Pameran ke luar negeri tahun ini kita ke Brussels. Oh, itu yang buat dari Indonesia sendiri, kita pameran di Brussels? Anggarannya dari Pemda DIY. Oh, dari DIY. Nanti kita membawa 5 IKM, tapi 5 IKM itu membawa 5 produk masing-masing. Jadi ada 25 produk yang akan kita promosikan ke Brussels. Biasa. Kemudian selain itu juga kita fasilitasi juga terkait tentang sertifikat. Ini sertifikat yang memenuhi untuk skala ekspor. Seperti misalnya STLK. STLK itu terkait tentang kayu ya, itu kan harus ada sertifikat STLK. Itu kita sertifikasi juga. Oke. Kemudian dokumentasi untuk ekspor, ya ini juga bisa diurus di Disperindak. Jadi itu juga gratis. Artinya silakan kalau misalnya ingin ada berminat untuk ekspor, kemudian menanyakan terkait tentang dokumen, kemudian persyaratannya, silakan datang ke Disperindak. Kemudian di samping itu kita punya aplikasi yang namanya Jogja Business GBSC, Jogja Business System ya, yang itu di situ bisa menanyakan langsung konsultasi terkait tentang ekspor, terutama ekspor, dan itu stakeholdernya banyak, ya ada bea cukai, ada dari dinas-dinas terkait, dinas pertanian, ada dinas peternakan, kemudian dari asosiasi ekspor impor, ya banyak yang terlibat di situ. Jadi nanti bisa menanyakan nih apa sih misalnya ada hambatan di ekspor atau ada terkait tentang apa yang perlu dicukupi dalam dokumen-dokumennya, kemudian permasalahan terkait tentang ekspor bisa nanya secara online. Luar biasa. Ini kalau pemirsa nonton dan juga punya usaha, ini udah komplit banget loh, Bu. Iya, kan? boleh. Mulai dari pendampingan diberikan, sertifikasi ada juga, peraturan dan lain sebagainya diarahkan. Sampai marketnya pun diciptakan ya. Juga diciptakan. Ya, kita ajak teman-teman yang punya IKM ini ke Brussels ya, Bu ya. Iya, betul. Untuk memamerkan produknya di sana, siapa tahu nanti di sana juga tercipta market sendiri untuk produk di Jogja ya, Bu ya. Dan kita juga ada yang namanya Jogja Fashion Dunia. Fashion Dunia. Ini terkait tentang fashion karena Bapak Gubernur kan berkomitmen untuk fashion kita, fashion dan turunannya ya. Ini termasuk Mbak Dani ini ikut dalam JFD nih, Mbak Dani. Ya. Jadi terkait tentang Jogja Fashion Dunia, ini kan merupakan PR Bapak Gubernur ya, ingin mengangkat fashion dan turunannya. Jadi ada craft, ada baju,
tas, kemudian ini sepatu salah satunya. Nah, sehingga Mbak Dani ini merupakan salah satu juga yang dibina oleh kami untuk go internasional. Wow, luar Ini biasa sekali. penopang juga ya. Nanti kan di puncaknya di agenda kita yang untuk fashion kan Jogja Fashion Week. Besok Agustus Tanggal ya, Bu, ya? 22 sampai 25 Agustus ya. Ini gaungnya sudah kemana-mana. Ya. Harus datang. Harus datang ya. Baik, luar biasa. Dan Mbak Dani juga siap diajak ke Brussel berarti ini ya. Luar biasa sekali nih Bu. Fasilitas sudah diberikan, pendampingan juga ada, diarahkan pula. Event pun juga dibuat Sudah ya Bu ya, dibuatkan. sebagai wadah untuk memberikan apresiasi juga dan juga berkreasi juga, luar biasa sekali. Nah, ini kita beralih ke Pak Imam nih Pak. Pak, ini banyak sekali aksinya yang dilakukan oleh Bu Syam dan juga teman-teman ya untuk menggerakkan IKM Jogja ini untuk bisa mendunia ya. Tadi sudah ada event bahkan yang ada tajuk dunianya, Jogja Fashion Dunia. Berarti kan harapannya bukan hanya di Jogja saja ya, dunia bisa mengenal Yogyakarta lewat karya-karyanya. Nah, tapi kita bertanya dulu sama Pak Syam, ini mungkin perundang-undangan atau mungkin peraturan apa sih Pak yang akhirnya mensupport ini semuanya? Banyak sekali ya. Ya. Pertama undang-undang dari pemerintah. Betul. Pasti ada undang-undangnya Ya. perindustrian dan perdagangan. Kemudian di kita pasti ada di rumah. Betul, betul. Terutama itu kita kan yang namanya kita itu Dewan bersama pemerintah kan ingin mensejahterakan. Betul. Kalau pasti. mensejahterakan pelakunya, Ya, ya. pelaku UMKM, sehingga walaupun di perindustrian dan perdagangan, Ya. itu undang-undangnya kan banyak ke UMKM. Betul. Undang-undang misalnya yang menaungi dulu tentang UMKM, Iya. itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Kemudian ada lagi peraturan pemerintahnya di tahun 2017. Oke. Kemudian kalau kita ada perdanya, perda tentang pelakunya UMKM. Iya. Kemarin keluar pergubnya, Betul. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Pergub nomor 68 tahun 2023. Oke. Hal-hal seperti ini tuh sebetulnya wajib kita itu mengerti betul bersama-sama. Ya. Karena anggaran-anggaran kegiatan yang dikeluarkan Busam ini harus sesuai dengan pergubnya. Harus sesuai, karena nanti di BPK. Busam kan membuat kegiatan-kegiatan, diperiksa BPK. Itu pertama kali diperiksa itu, yang diperiksa tidak hanya Busam, BPK juga. Karena Banggar itu juga diperiksa badan anggaran. Itu adalah compliance test. Uji kepatuhan terhadap undang-undang. Artinya semua kegiatan-kegiatan itu direncanakan. Direncanakan berdasarkan misalnya, oh ini APBD-nya saat ini, APBD diambil dari RPJMD-nya. Kemarin keluar lagi RPG yang jangka panjang, RPJP yang jangka panjang. Ini harus disesuaikan semua. Yang untuk itu. Nah, ini banyak sekali kegiatan benar. Tapi intinya dari Busam tadi itu luar biasa. Intinya Busam itu melakukan kegiatan yang memakmurkan rakyat. Pasti. Satu tadi, yang pertama ini tadi 300 sertifikat gratis untuk ekspor. Karena kita bicara ekspor. Nah, karena waktu kita terbatas, itu gitu. Tadi Busam itu melakukan kegiatan, kita dukung semua dengan anggaran-anggaran. Selama itu memenuhi regulasi. Intinya gitu. Baik. Jadi semacam nanti ada cocok-cocokan terkait KPI-nya ya Pak ya? Iya, kalau nggak sesuai regulasi, nanti makanya masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tahu bahwa kita itu dibatasi regulasi. Betul. Sejauh ini bagaimana? Regulasinya sudah berjalan dengan baik? Selalu, karena ini sederhana kok. Kalau kita salah uji kepatuhannya, itu bahaya sekali. Karena begitu salah uji kepatuhannya, substantifnya, bilangannya, kalau diuji salah itu kerap kita. Korupsi. Kalau uji kepatuhannya salah. Nah, ini selama ini kan hanya pengembalian, artinya kan selama ini dinasnya Busam itu patuh terus. Betul, luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk Busam dan juga teman-teman ya. Ini apresiasi yang luar biasa sekali. Artinya kan patuh terus, sederhana kok. Kalau patuh itu pasti itu yang dilatih. Dan selama ini patuh. Baik, luar biasa. Ini meskipun saya bukan pihak IKM, tapi saya terharu sekali loh Bu ya. Aksinya yang diberikan, harapannya juga yang diharapkan
kepada masyarakat supaya kita itu hanya terus supporting, maju. Betul. supporting di anggaran. Betul. Ini ya karena anggaran juga terbatas. Iya. Kenapa kok tadi kalau pengennya sih kita misalkan yang namanya industri itu kan membuat, kemudian perdagangan itu mendagangkan, artinya ada marketingnya, sudah dibuat semua. Kalau lokal ya kita membuat sibagul di Kalau ini tadi mengadakan pameran di luar negeri, itu kan perdagangannya. Nah, itu industrinya juga membuat aturan-aturan. Nanti Iya. dampaknya juga, Pak, industri itu ada misalnya kulit limbahnya bau, itu juga bermasalah juga. Nanti ada dampak-dampak sehingga ada aturan-aturan. Baik, luar biasa. Ini semata-mata untuk Mbak Dani dan juga rekan-rekan ya. Karena untuk IKM Jogja ini ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah Mbak Dani, sebelum mungkin bercerita tentang ekspornya nih, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan pengalaman selama ini mungkin didamping oleh Bu Syam ya, dapat support juga dari Pak Imam, seperti apa Mbak Dani? Silakan. Iya. Terus terang belum lama sih memang kenal sama Pak Dinas terkait di Jogja. Senang banget dari dinas itu bisa menemukan kami gitu ya, menemukan saya yang waktu itu memang nggak tahu jalurnya mau harus kemana gitu. Cuma luar biasa timnya dari Bu Syam dan jajarannya juga ya, maksudnya tuh mereka belusuan juga, peka juga bahwa mereka dicanangkan pemerintah untuk memakai produk lokal. Jadi mereka kan belusuan lah ibaratnya di Jogja ini untuk mencari. Luar biasa. Jadi memang pengalaman saya bersama Bu Syam dan program-programnya Bu Syam yang luar biasa itu ya. PR-nya tuh dari tahun lalu kalau Bu Syam itu banyak banget membuat kami itu lebih siap ya untuk bisa go global gitu loh. Baik itu di pasar yang nasional maupun yang pasar internasional. Jadi begitu kita tuh menghadapi buyer atau menghadapi pameran yang sifatnya tuh memang harus ke pasar yang lebih luas, lebih besar, itu udah nggak kagok lagi karena beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kami penuhin tuh walaupun kami memang sedang menuju proses membuat dan didampingi terus terang pastinya, cuma kami jadi pede aja gitu loh. Kalau berhadapan tuh jadi pede, jadi nggak yang AO gitu maksudnya. Jadi ngerasa kayak oh ya ilmunya banyak, gitu. Walaupun tugasnya banyak gitu kan. Jadinya. Karena siap ngajak kolaborasi juga ngasih PR juga ya. Betul. Jadi selama ini kan kami tahunya cuma kami bikin. Nah, tapi memang selain kami tetap juga fokus dan konsisten bahwa kualitas itu udah nggak bisa ditawar lagi. Jadi kalau untuk naik lebih lagi itu memang tidak boleh meninggalkan yang DNA awalnya gitu. Jadi jangan sampai kita awalnya seperti apa produknya, begitu dinaikkan kelas tuh jadi beda gitu. Itu jangan sampai begitu. Betul, berarti banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan ya pastinya ya selama ini ya. Berarti sebelum bergabung bersama dengan Disperindak ya, itu berjalan sendiri berarti Mbak Dani? Iya betul, jalan sendiri. Jadi selama ini memang kan karena saya secara online ya, banyak kan 80% tuh online. Kebetulan memang saya melihat pasarnya, peluangnya itu ada karena mereka beli ke saya itu pesannya secara online dari berbagai macam negara waktu itu. Begitu dapat kesempatan dari dinas di Jogja, mulailah ada peluang-peluang pameran-pameran yang sifatnya nasional maupun internasional gitu. Di situ juga mulai bisa gitu diterima, ternyata peluangnya ada. Nah gimana akhirnya bisa sekarang ekspor nih? Berarti sudah ekspor ya sejak kapan? Alhamdulillah sudah mencoba sedikit-sedikit ekspor. Oke. Kemana aja nih Kiwa dibawa sekarang? Kalau kayak pasar Jepang, Kanada, Hong Kong gitu ya, dan beberapa Asia tuh udah memang sudah dari dulu, walaupun memang belum banyak jumlahnya. Cuma kemarin yang terbaru itu saya ternyata di tetangga negara kayak serumpun kita kayak Malaysia atau Singapura itu ternyata peluangnya besar karena seleranya sama. Gitu juga struktur terutama untuk sepatu kan struktur kakinya besar kakinya itu tuh sama mirip jadi saya nggak jadi nggak nggak effort yang terlalu berlebihan gitu loh di saya. Yang paling jauh Kiwa sudah bisa diekspor kemana? Ya itu tadi di Kanada ya, Rusia waktu itu pernah saya bawa langsung malahan juga. Luar biasa. Ini produk Jogja sampai Kanada sampai ke Rusia juga ya, ini benar-benar sudah mengekspor dan juga mendunia ya. Baik, nanti kita akan diskusi lagi, kita akan ngobrol lagi. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama dengan kami tentunya di Serawung Karya Battle. Kita akan segera kembali. Semua yang ada dalam hidupmu, so
bisa bertamu. Saya Dani Ika Suryandari, salah satu owner dari brand sepatu kulit Kiwa. Kiwa sendiri tuh dari bahasa Jawa, namanya Kiwo, artinya tuh kiri. Sepatu kulit itu masih kurang diminatin ya. Banyak kan sepatu kulit tuh old fashion, terus warnanya monoton, itu aja, kurang ngikutin tren. Sama dengan arti kata Kiwo, kiri itu sendiri yang kadang tuh menjadi bukan sesuatu yang diutamakan gitu. Tapi kan sebetulnya Kiwo itu ada sebagai penyeimbang, sebagai alternatif. Banyak banget yang melabelkan bahwa Kiwo tuh berani gitu loh, di warna-warnanya terutama, di model-modelnya terutama gitu ya. Pilihan-pilihan atau material-material yang bermunculan di Indonesia, mulai dari material kulit sendiri yang sudah mulai di eco-print, kulit sendiri yang warnanya pun penyamak-penyamak itu juga meningkatkan standarnya mereka. Belum lagi dengan pelukis kulit yang ternyata ada juga di Jogja. Kami ada dengan banyak alternatif desain, dengan banyak alternatif material, itu dikarenakan sekitar kami juga luar biasa supportnya. Di Kiwa sendiri kami tetap berfokus mengutamakan kenyamanan dari si sepatu itu sendiri. Materialnya kan dari kulit ya, kulit sapi, lining dalamnya kulit kambing. Tidak ada tawaran lagi untuk soal kenyamanan dan pilihan material yang memang kami pilih untuk menunjang kenyamanan itu sendiri. Dominan di pasar domestik. Beberapa waktu belakangan ini memang kami sudah dilirik di pasar luar negeri. Ke Malaysia juga pernah, terus ini juga kami sedang mencoba menjalin kerjasama dengan pasar di Singapura. Itu banyak banget yang ngajakin kolaborasi di event-event besar di Jakarta maupun di luar Indonesia. Pernah juga kita diajak tampil bersama di dalam satu fashion show di Rusia, di Kazan. Kiwa sendiri juga concern di sustainable ya, after sales-nya tuh kami ada garansi lah. Jadi untuk repair, kalau misalnya ada jahitan sama lem sepatu yang lepas, itu bisa dikembalikan ke Kiwa dengan waktu yang tidak ada batasannya. Jadi monggo aja. Kalau mau diganti warnanya, minta di repaint kembali gitu, bisa juga. Stok linernya sudah mulai nggak nyaman, solnya kalau sudah mulai tipis, itu salah satu bukti bahwa kami memang punya workshopnya, kami memang punya perajinnya, dan kami menggerakkan sustainable fashion itu sendiri. Kiwa dari kaki sampai ke hati. Oke, baik pemirsa, kembali berjumpa di Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih bersama dengan saya Tio Adito di sini. Topik obrolan kita masih sama, yaitu dukungan promosi IKN Istimewa Go Ekspor ya. Tadi sudah bercerita sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bu Syam juga, bagaimana dukungannya, bagaimana teman-teman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggiring untuk bisa menciptakan market di luar negeri ya Bu ya. Nah ini tadi teman-teman ya Bu ya, tim itu ya luar biasa sekali. Begitu Bu Syam tadi menyampaikan, banyak sekali dukungan yang disampaikan, banyak yang WhatsApp Bu. Nah ini dari teman-teman IKM semuanya Bu ya. Ini pengen tahu gimana caranya bisa berkolaborasi bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan supaya marketnya bisa ke luar negeri juga Bu. Silakan monggo. Kalau itu sebenarnya memang banyak Mas. IKM itu saya pengen ekspor, pengen ekspor gitu. Tetapi kan harus melihat juga bagaimana produknya terlebih dahulu. Apakah dia siap? Dari sisi produk, produk itu siap dari sisi kuantitas misalnya, kemudian dari sisi kualitas yang itu harus betul-betul ada dijaga, dijaga kualitasnya. Nah kemudian dia juga harus siap dari sisi standarisasi, sertifikasi, yang sering juga menjadi kendala kan sertifikat itu di beberapa negara itu berbeda-beda aturannya. Jadi tidak hanya kita yang menentukan di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk dalam negeri kan hanya aturan di dalam negeri. Tapi kalau kita pengen ekspor ke Amerika,
kita pengen ekspor ke Malaysia, kita pengen ekspor ke Australia, itu akan berbeda-beda. Aturan di masing-masing negara itu berbeda. Nah itu juga harus dikuasai. Persyaratan apa yang ditentukan oleh negara tersebut, ya. Sertifikat apa yang dibutuhkan. Ya, kemudian juga dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk ekspor itu juga harus siap. Kemudian dari sisi harga. Harga penentuan harga itu yang kadang-kadang memang harus dikuasai juga oleh IKM. Jadi orang jual di dalam negeri dengan jual di luar negeri, untuk dijual ke luar negeri itu akan berbeda karena kan pajaknya juga tentu berbeda. Pasti, ya kan? Ada yang pajaknya itu di sini kena pajak, di luar juga kena pajak. Dan harus betul-betul dirinci nih apa itu ketentuan itu. Kemudian dari sisi modal. Modal itu juga harus kuat nih. Karena kan di ekspor itu kadang-kadang kan tidak terus membayar full kan. Mungkin berdasarkan perjanjian juga sih. Uang mukanya berapa. Kemudian belum nanti kalau ada yang reject. Nah, beberapa kasus kan memang barang itu udah dikirim nih sampai ke luar negeri. Itu nggak diterima, Mas. Karena kadang-kadang ini ada jamurnya. Ya, itu harus balik lagi ke Indonesia. Ya, itu tanggung jawabnya ya IKM-nya. Kalau barang itu kembali ke Indonesia. Kemudian pernah juga kemarin ada kasus barang itu tertahan ya di negara luar ya. Nah, ini peran kita nih untuk bagaimana supaya barang itu tidak tertahan di negara luar ya. Sehingga kita komunikasi dengan Kementerian Perdagangan ya akhirnya itu bisa selesai. Itu kan kasus ya, ada beberapa kasus yang memang kita ikut juga memfasilitasi menyelesaikan kasus tersebut. Baik, luar biasa sekali ya. Itu tadi yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya ya, termasuk juga modal ya. Ada dukungan untuk modal juga, Bu Siam? Kalau modal, kalau untuk eksportir memang tidak, tetapi kita dari sisi yang lain. Jadi kayak misalnya sertifikasi tadi kan disebutkan, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ekspor. Nah, tetapi di Dinas Koperasi UKM ada terkait tentang free ongkir untuk ekspor, tetapi terbatas ya. Untuk yang kalau misalnya Mbak Dani itu masih bisa, tapi kalau yang kontainer memang nggak bisa. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini yang menjadi angin segar untuk teman-teman IKM ya Pak ya, untuk bisa go ekspor juga. Nah, Pak, sebenarnya ada program sendiri nggak sih Pak yang teman-teman IKM ini bisa ikutan join ya bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Kalau program itu yang membuat ya bukan Pak. Kita itu ada program. Betul. Dia kan membuat program-program. Kemudian ada program-programnya. Kalau program-programnya itu sudah ada, kemudian kalau ini harus kita minta, ini harus diteliti. Betul. Ditelitinya, nah artinya keluar NA, nanti naskah akademi. Dengan naskah akademi, buat aturannya. Ayo buat program apa? Misalnya tentang permodalan, peminjaman permodalan. Ya seperti dikatakan tadi. Program tentang apa ya tadi, sertifikasi gratis. Jumlahnya 300 kalau bisa. Kalau ini tambah maju 1000. Program bagaimana tentang nunsewu marketing di luar negeri. Jadi kita itu mendorong sifatnya. Tetapi program itu semua sebetulnya yang membuat dinas. Dinas mungkin membuat nantinya dengan orang-orang akademisi diteliti. Apa saja toh seperti tadi. Beliau itu menemukan tadi dikatakan. Beliau sendiri badani ngomong. Belusuan ya Pak ya. Belusuan, dinas ini belusuan. Artinya jadi menemukan. Betul. Menemukan Mbak Dani. Mungkin ada 5 atau 10 atau 100 Mbak Dani yang lain. Artinya tidak hanya di bidang sepatu loh, di bidang lain-lain yang kemudian bisa didorong. Tetapi harus kualitasnya bagus. Nah, inilah yang harus dilihat. Setiap produk kan pasti di sini quality controlnya gimana. Yang namanya itu karena di sana juga seperti tadi aturan-aturan. Jangan sampai nanti diekspor malah di-reject semua. Karena kualitasnya kurang bagus. Contoh sampel-sampel yang diberikan, contoh-contoh yang diberikan bagus.
Tetapi begitu sampai di sana menjadi bulu. Tidak bisa tahan lama, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi hal-hal seperti inilah yang diatur. Artinya dinas juga harus melakukan pendidikan pada eksportir. Pasti, betul. Pendidikan, jangan sampai nanti timbul kerugian. Dalam program-programnya itu tadi ya Pak ya. Oke, berarti Bapak juga ikut mengawasi program-program dari dinas juga Pak? Fungsinya kan 3, membuat aturan, menganggarkan, mengawasi. Mengawasinya tidak seperti BPKP. Mengawasinya bahwa anggaran-anggaran program yang diselenggarakan oleh dinas betul-betul berjalan dengan baik ya. Oke. Itu gitu. Ya, itu sejauh ini oke nih ya programnya diawasi misalnya gitu. Misalnya diawasi gitu. Ya. Baik, luar biasa. Harapannya ya itu tadi ya Bu ya, programnya juga bisa lanjut terus. Bahkan nanti ke depannya ada sesuatu inovasi-inovasi baru yang diciptakan dan juga kita bisa berkolaborasi bersama. Ya, kita punya program kalau Pak Imam tidak ketok palu juga nggak ada apa-apa. Gini. Iya, betul. Ini ceritanya gini. Yang namanya pemerintah dengan DPR itu satu kesatuan. Betul. Nggak bisa tidak. Iya. Terus kemudian anggaran tadi munculnya dari gubernur saat dilantik 5 tahun punya RPJMD. 5 tahun ini. Terus kemudian dibuat setahun APBD. Kemudian setelah itu ada musrentan ke masyarakat, ada pokok pikiran dewan. Ini yang jadikan satu itu ya Pak. Bukan satu, enggak. Luar biasa, ini sampai urusan dapur disampaikan di sini ya Bu ya. Masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tahu ya Pak ya. Oke. Baik. Luar biasa. Nah, ini yang diharapkan juga oleh Mbak Dani dan juga teman-teman ya. Support, pendampingan, pengawasan ini selalu hadir dari pemerintah dan juga pastinya khusus untuk IKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak, sejauh ini ya kan Tinda ngomongin tentang ekspor ya. Ini ada tantangan nggak sih tersendiri? Karena kan fasilitas sudah diberikan, ya kan? Media apapun itu wadah sudah ada ya. Bagaimana bukti tanggung jawabnya ini dari teman-teman IKM? Iya, kalau untuk urusan birokrasi dan hal-hal yang seperti itu saya percaya gitu loh. Pemerintah itu sudah sangat mendampinginya tuh luar biasa. Betul. Bahkan kami yang slow aja sama mereka langsung dicari-cari lagi, diajak-ajak lagi. Tiba-tiba ada lagi program baru lagi dari Busyam untuk workshop ini, workshop itu. Jadi biar kami terus gitu kan. Bukan hanya fokus pada produksi. Tapi memang tantangan yang paling besar untuk ekspor itu bagaimana kita membaca peluang perilaku konsumen yang ada. Jadi kita harus tahu bahwa produk kita itu desainnya sama harganya, terutama benar yang disampaikan sama Bu Sam tadi, kita harus peka gitu loh di situ, memastikan bahwa kita nggak salah tempat, kita nggak salah orang, karena memang untuk produk-produk yang memang gayanya tuh kayak handmade gitu ya, unik produk yang kreativitas di Jogja ini yang memang value-nya kan sebenarnya tinggi ya, karena mereka tuh luar biasa ngerjain tuh kan satu persatu dengan sangat detail gitu loh. Nah itu pasar luar itu harus paham bahwa Jogja ini memang seperti itu tipikal barangnya, jadi tidak bisa disamakan dengan gaya-gaya ekspor di barang-barang yang mungkin yang sudah pernah ada di pasar mereka dari Indonesia sebelumnya atau dari negara lain yang menjadi memang jadi saingannya kita gitu loh. Ujung-ujungnya nanti dilihat lagi soal harga, memang kembali lagi ke situ, memang kesulitannya di situ. Cuma selama kita masih tetap fokus bahwa dan memberikan tanggung jawab lewat produk, biarkan produk yang berbunyi sendiri kan, bercerita sendiri, menyampaikan sendiri bahwa memang saya beda, kualitas saya beda, material saya berbeda. Nah itu tuh. Oke. Baik. Artinya produk knowledge-nya ya, Pak. Betul Pak gitu. Jadi saingannya memang kalau Jogja mau keluar dengan tetap mempertahankan bahwa harga dirinya nih, kan kita punya kreativitas tuh, wah luar biasa sekali. Iya memang kalau kayak beberapa negara lain mungkin bisa langsung jiplak, plagiat banyak dengan harga lebih murah, tapi tetap akan membedakan. Saya penasaran sama respon dari konsumen di luar negeri terkait produk-produk dari Jogja itu seperti apa Mbak? Iya betul. Masuk Kiwa juga pastinya ya. Iya, jadi responnya tuh agak surprise karena mereka bilang ini dari Jogja gitu kan ya. Kan karena kalaupun saya keluar itu nggak hanya saya sendiri, biasanya akan berbarengan dengan beberapa teman-teman yang lain yang memang sudah ibaratnya tuh dikurasinya tuh sudah barengan gitu, sudah standarnya sama untuk market yang memang sudah ditentukan. Jadi mereka sendiri menemukan yang baru
Nah, sejauh ini Jogja itu bisa selalu menampilkan yang baru, membuat penasaran baik pasar di Indonesia sendiri, di Jakarta nasional, baik pasar yang di luar. Baik, luar biasa karena produknya unik ya. Betul. Bukan betul hanya bisa digunakan, tapi di situ kita juga bisa mengapresiasi karya bahkan seniman ya ada di produk sepatu. Ini baru satu-satunya di Jogja, luar biasa sekali. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, semakin seru obrolan kita di episode hari ini. Pemirsa, dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami tentunya di Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melepas semua kerinduan yang terpendam. Saya Dani Ika Suryandari, salah satu owner dari brand sepatu kulit Kiwa. Kiwa sendiri itu dari bahasa Jawa, namanya Kiwo, artinya tuh kiri. Sepatu kulit itu masih kurang diminatin ya. Banyak kan sepatu kulit itu old fashion, terus warnanya monoton, itu aja kurang ngikutin tren. Sama dengan arti kata Kiwo, kiri itu sendiri yang kadang tuh menjadi bukan sesuatu yang diutamakan gitu. Tapi kan sebetulnya Kiwo itu ada sebagai penyeimbang, sebagai alternatif. Banyak banget yang melabelkan bahwa Kiwo tuh berani gitu loh. Di warna-warnanya terutama, di model-modelnya terutama gitu ya. Pilihan-pilihan atau material-material yang bermunculan di Indonesia. Mulai dari material kulit sendiri yang sudah mulai di eco-print, kulit sendiri yang warnanya pun penyamak-penyamak itu juga meningkatkan standarnya mereka. Belum lagi dengan pelukis kulit yang ternyata ada juga di Jogja. Kami ada dengan banyak alternatif desain, dengan banyak alternatif material, itu dikarenakan sekitar kami juga luar biasa supportnya. Di Kiwa sendiri kami tetap berfokus mengutamakan kenyamanan dari si sepatu itu sendiri. Materialnya kan dari kulit ya, kulit sapi, lining dalamnya kulit kambing. Tidak ada tawaran lagi untuk soal kenyamanan dan pilihan material yang memang kami pilih untuk menunjang kenyamanan itu sendiri. Dominan di pasar domestik. Beberapa waktu belakangan ini memang kami sudah dilirik di pasar luar negeri. Ke Malaysia juga pernah, terus ini juga kami sedang mencoba menjalin kerjasama dengan pasar di Singapura. Itu banyak banget yang ngajakin kolaborasi di event-event besar di Jakarta maupun di luar Indonesia. Pernah juga kita diajak tampil bersama di dalam satu fashion show di Rusia, di Kazan. Kiwa sendiri juga concern di sustainable ya, after sales-nya tuh kami ada garansi lah. Jadi untuk repair, kalau misalnya ada jahitan sama lem sepatu yang lepas, itu bisa dikembalikan ke Kiwa dengan waktu yang tidak ada batasannya. Jadi monggo aja. Kalau mau diganti warnanya, minta di repaint kembali gitu bisa juga. Stok linernya sudah mulai nggak nyaman, solnya kalau sudah mulai tipis, itu salah satu bukti bahwa kami memang punya workshopnya, kami memang punya perajinnya, dan kami menggerakkan sustainable fashion itu sendiri. Kiwa dari kaki sampai ke hati. Baik pemirsa, kembali lagi di Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih topik obrolan kita terkait dukungan promosi IKN Istimewa Go Ekspor. Dan tadi sudah dikupas sedikit ya tentang bagaimana pengalaman dari Kiwa Shoes ini akhirnya bisa sampai Kanada, sampai Jepang, Malaysia, bahkan responnya juga luar biasa sekali. Belum pernah ada sepatu yang seperti ini ya. Nah, itu adalah hal positif yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menciptakan pasar global produk Jogja untuk bisa mendunia. Baik, Mbak Dani mungkin bisa dikasih tips dong ya ke teman-teman IKM mungkin yang sedang menyaksikan tayangan kita di episode hari ini. Bagaimana nih tipsnya untuk bisa membuat produk kita ini dikenal oleh dunia? Oke, tipsnya
kita itu tetap harus peka gitu ya. Pertama itu peka dulu, baca peluang pasarnya. Sekecil apapun tidak apa-apa, karena mulai dari yang kecil dulu untuk bisa kita bisa masuk dulu kan, yang penting keluar dulu gitu kan. Kita bisa keluar dulu, bisa dikenal dulu. Kalau apalagi untuk produk-produk yang memang harus dirasakan, baik itu di sepatu maupun di baju itu kan dirasakan. Sebab kalau misalnya sudah itu ya bakalan akan repeat order terus dan bisa membuka peluang yang lebih besar lagi gitu. Terus kita juga tetap harus terus berinovasi ya. Jadi jangan stuck begitu aja, ngikutin tren fashion yang baru, ngikutin tren dunia juga, sama tetap menjaga dan terus mengupayakan pertahankan diferensiasi produk kita gitu loh. Jadi DNA produknya tetap harus yang utama. Walaupun market mintanya seperti apa atau seperti yang banyak perubahan-perubahan di mana-mana gitu. Kita tetap mengikuti boleh, cuma jangan melepaskan apa yang menjadi diferensiasi produk kita. Sebab kalau nggak nanti kita jadi ngikut aja ya, jadi sama yang lain. Karena identitas produk kita yang otomatis juga membawa nama Jogja di situ ya. Iya, betul. Luar biasa. Kalau itu terkait produknya, tapi tadi disampaikan oleh Bu Syam memang banyak sekali yang harus diperhatikan ya, mulai dari sertifikatnya, standar untuk ekspornya sendiri. Nah, regulasi-regulasi itu apa yang bisa diceritakan ke teman-teman semuanya untuk bisa dibagi nih? Iya, kalau terus terang kalau saya sendiri kan belum yang ekspor yang itu tadi kontainernya, kontaineran kata Bu Sam, karena memang tipikal produknya memang kalaupun dipasarkan di pasar global itu pun marketnya tuh seperti kayak butik-butik tertentu yang memang mereka membutuhkan ada keunikan yang nggak mau mass product. Jadi marketnya sendiri nggak mau kalau ini banyak dan sama gitu, memang nggak mau. Alhamdulillahnya yang Bu Sam tadi bilang bahwa bantuan seperti pengiriman ke luar negeri, ongkirnya itu gratis, itu kan sudah sudah mulai disusun gitu loh sama timnya Bu Sam. Nah, kami sedang untuk yang di bahkan Indonesia itu bahkan sudah saya gunakan. Jadi banyak yang gratis untuk pengiriman barang gitu. Baik. Luar biasa sekali ya, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya supaya nanti juga bisa go ekspor ya, go internasional ya. Baik, Nah, kita beralih ke Pak Imam nih. Pak Imam, mungkin kalau tadi sudah melihat ya, wah ini programnya baik sekali, ini programnya oke sekali. Tapi mungkin pasti ada koreksi di situ ya, koreksi yang bisa dijadikan inovasi nih nanti ke depannya. Nah, terkait inovasi mungkin program ke depan akan seperti apa Pak Garep? Kalau saya kan gini, tadi selalu bicara perlindungan produk itu kan penting. Betul. Karena di dalam produk itu ada nilai intelektualnya. Iya, betul. Sehingga merek dagang apa itu didaftarkan. Sehingga pemerintah kan sudah menyediakan perlindungan bagi pelaku-pelaku usaha. Perlindungan pada intelektualnya lagi. Terus kemudian setelah itu difasilitasi lagi oleh pemerintah. Ketika perlindungan intelektualnya, bagaimana dia difasilitasi istilahnya bekerja sama dengan orang-orang akademisi untuk apa? Untuk produk knowledge-nya. Sehingga misalkan orang misalnya merek tertentu dari luar negeri. Kalau Hermes gitu itu kan di dalam kantongnya itu kan ada sertifikatnya itu. Mungkin beli sepatu ini di samping itu ada sertifikatnya. Hal-hal seperti itu yang menjamin, sehingga pemerintah bersama-sama juga menjamin. Pemerintah melatih, bagaimana melakukan pelatihan, bagaimana melakukan perlindungan terhadap produk. Artinya intelektualnya juga dilindungi. Betul. Terus kemudian bagaimana supportingnya, supporting yang lebih jelas lagi kalau misalkan kita itu sudah menemukan bagaimana ini menjadi besar. Betul. Karena begitu ini menjadi besar, menambah tenaga kerja. Karena efek sampingnya. Betul. Ketika menambah tenaga kerja itu terjadi efek perekonomian meningkat ya Pak ya. Perekonomian meningkat, banyak tenaga kerja. Kemudian kalau produknya dikenal, negaranya jadi kenal. Betul. Kotanya Jogja dikenal. Betul. Ketika Jogja terkenal, kalau ini fashion khusus sepatu, mungkin nanti di tempat hal lain lagi, mungkin sifatnya bisa bentuknya bag, tas. Bentuknya mungkin yang lain lagi, yang sifatnya itu aksesoris. Fashion mungkin pakaian, mungkin batik. Betul. Ini yang harus dikembangkan terus. Batik itu
Sekarang orang beli batik, saya heran sekali. Beli batik di pasar Miring aja, 50.000 ini udah jadi. Nah, apakah itu bisa disebut batik? Dinas Perindustrian itu harus mengamankan loh. Ini sudah diakui UNESCO loh. Batik itu Indonesia loh. Nah, batik itu pembatikan ini apa sudah sesuai dengan proses? Apa itu kayak yang tak pakai ini apa pantas disebut batik? Betul. Itu sudah harus klasifikasinya ada. Perlindungan produk seperti inilah yang pemerintah itu harus selalu melakukan bersama kita. Betul. Ditambah terus. Iya. Berarti tahun depan pasti ya akan ada terus ya Pak ya pendampingan dan pastinya untuk IKM di Yogyakarta ya. Apalagi nanti di sini banyak pariwisata Mas. Ini Nun Sewu ini menjadi sumber filosofi kota wisata budaya dunia. Nah. Ketika kota wisata banyak pariwisata datang. Oke, baik ya. Kita kenalkan dulu produk Jogja ke dunia ya. Nanti pastinya orang-orang di luar negeri penasaran Jogja punya nih. Nah, pasti nanti akan datang juga ke Jogja. Itu, kita langsung workshop. Iya, jadi workshop. Iya, betul. Oke, jadi cukup ke Malioboro nanti bisa melihat bagaimana keunikan-keunikan dari Yogyakarta lewat produknya ya. Semakin banyak eksportir kan semakin sejahtera. Nah, itu dia harapannya. Ya, ujung-ujungnya pasti untuk mensejahterakan masyarakat ya, meningkatkan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Bu Syam, mungkin Bu Syam bisa memberikan motivasi juga Bu ke teman-teman IKM ya yang mungkin sekarang masih khawatir untuk menuju ke ekspor, apakah layak atau tidak, apakah prosesnya nanti mudah atau seperti apa, mungkin Bu bisa memberikan masukan ke teman-teman, monggo. Jadi gini, kalau kita untuk go global sebenarnya kan harus mengikuti ya, harus riset dulu. Betul, harus riset pasar dulu, yang mau dituju mana. Ya. Kemudian fasilitas tadi sudah kami sampaikan ada pelatihannya, ya pelatihan khusus ekspor itu ada. Bagaimana? Bisa diikuti ya Bu ya? Bisa diikuti, asal punya produk ya. Betul. Asal punya produk, dia pengen go global, kita ada pelatihan khusus ekspor, akan didampingi selama 8 bulan. Ya, dan itu free, gratis ya. Nah, itu didampingi selama 8 bulan. Kemudian yang perlu juga harus diingat, kita harus kolaborasi. Betul. Jadi harus kolaborasi supaya untuk memenuhi kan kadang-kadang IKM itu produknya terbatas jumlahnya, ya. Nah, sehingga ini perlu kolaborasi dengan IKM-IKM yang lain yang sejenis tentu saja dengan quality control tertentu. Betul. Karena kalau yang eksportir itu sudah mulai seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi. Bahkan kemarin kita itu mengadakan pelatihan di Gunung Kidul, Pak Imam, ini pelatihan di Gunung Kidul. Bagaimana eksportir itu melatih ibu-ibu yang dia itu nol propol, tidak tahu apa-apa terkait tentang produk. Itu dilatih bagaimana dia itu bisa menghasilkan suatu produk yang itu nanti siap ekspor. Memang di awal itu anggaran di kami, tapi setelah itu eksportirnya akan mendampingi sampai dia itu siap untuk menghasilkan suatu produk siap ekspor. Jadi ibu-ibu nanti tinggal bahannya dari eksportir, ibu-ibu itu membuat, kemudian diserahkan kepada eksportir. Nah, itu nanti akan dibeli. Jadi kan pemasaran nggak masalah, dan ibu-ibu yang semulanya itu tidak punya pekerjaan, dia punya penghasilan. Kemarin kita lakukan di 2 dusun ya, itu dan tanggapannya juga luar biasa, dan nanti ke depan juga akan kita lanjutkan hal-hal yang seperti ini karena itu untuk merekrut tenaga kerja, kemudian menambah penghasilan masyarakat juga kan. Apalagi di daerah Gunung Kidul yang angka kemiskinannya juga masih tinggi. Betul, baik. Nah, program-program seperti itu bisa didapatkan informasinya dari mana, Ibu? Bisa, kita ada web, ada IG juga, atau mungkin bisa langsung datang ke dinas, bisa. Baik, silahkan. Pastinya nanti programnya tidak berhenti di tahun ini saja, tahun depan pasti juga masih nambah lagi pastinya. Masih berlanjut, Nah, itu dia, siap-siap nanti PR-nya tambah banyak lagi ya Mbak Yani ya. Itu PR yang bagus untuk meningkatkan produk-produk kita pastinya ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali obrolan kita episode hari ini, diskusi kita episode hari ini, ujung-ujungnya pasti untuk mensejahterakan masyarakat, untuk bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat, dan bagaimana bisa kita kenalkan, bahkan kita ciptakan market di luar negeri bahwa
Jogja bisa mendunia ya. Baik, terima kasih Bu Syam sudah hadir di sini. Sama-sama Mas Matur sekali programnya ditunggu-tunggu oleh semua IKM yang ada nanti di Yogyakarta. Mas Ilham bisa jadi eksportir juga. Nah, amin Bu. Ya pokoknya nanti saya ikut programnya Bu Syam. Saya derek Bu Syam. Pak Imam juga terima kasih sekali ya, ditunggu pastinya anggarannya. Nah, tergantung Bu Syam ya. Baik, dan juga Mbak Dani serta teman-teman semangat terus ya untuk bisa memotivasi teman-teman yang lainnya juga untuk bisa membawa Yogyakarta menuju ke dunia ya. Baik, dan pemirsa, seperti inilah bagaimana obrolan kita dan pastinya ini sungguh sangat berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman IKM. Kita harap semuanya bisa semakin bersemangat dan pastinya bisa mendunia bersama dengan semuanya yang telah mendukung teman-teman IKM Yogyakarta. Saya Tio Andito pamit undur diri, sampai bertemu lagi tentunya di Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercandaran, bila kau pun lupakan aku, mimpi burukku di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku, oh. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku berpelukan, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku berpelukan, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan